menurunkan Al-Quran ini kepada engkau Muhammad agar engkau menjadi susah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula. Surat Thaha ayat 1-4. Artinya, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu, Nabi Muhammad, supaya engkau menjadi susah. Kami tidak menurunkannya kecuali sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Al-Quran diturunkan dari Allah yang telah menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Melainkan sebagai peringatan bumi dan langit. Teman-teman sekalian, malam ini adalah malam 17 Ramadan. Di Indonesia, kita biasa memperingatinya dengan peringatan Nuzulul Quran. Ada satu paragraf kecil yang tadi saya baca di awal surat Thaha, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa." Allah tidak menurunkan Al-Quran ini untuk menyusahkan kita. Ini mirip dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhal asdiqa fi rahmatillah. Hadzal lail hiya lailatun 17 fi syahri Ramadan fi Indonesia. Wa 'adatan ma nahtafilu bi dzikri nuzul Qur'an. Hunaka fiqratun saghiratun qara'tuha fi bidayati surat Thaha anna Allah Subhanahu wa ta'ala qala ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa la yunazzilullahu hadzal Qur'an liyuz'ijana. Wa hadza yushbihu kalam Allah fi suratil Baqarah an fikratis syiyam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fi muntasafil ayah allati qalaha Allah ta'ala yuridukumullahu wa la yuridu bikumul usra wa la yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridullahu ayyusahhila 'alaika wa la yuriduhu ayyaz'ajaka. Maratan 'adidatan akadallah la yanzilullahu al-Qur'an iz'ajika. dengan firman Allah di surat Al-Baqarah tentang paragraf puasa, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Di tengah-tengah ayat yang panjang itu Allah mengatakan, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Peringatan nuzul Al-Quran sejarah. Tetapi peristiwa ini harus menjadi sebuah renungan buat kita tentang Teman Ayyuhal asdiqa fi rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Inna ahya dzikra nuzul Qur'an laisa mujarradah hadatsin ihtifali wa laisa mujarradah hadatsin walakin yajibu an yakuna hadzal hadath inqi'asan lana haula alaqatina bil Qur'an. Hal nash'aru anna al-Qur'an mujarrada ib'in ala hayatina. Hal nash'aru anna al-Qur'an masyaqqatan bihaitsu nash'aru bi su'abati dirasatihi. Bainama anna Allah Subhanahu wa ta'ala qala ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa wa la nunazzilul Qur'an liyuthqilaka hilak. Lakinna Allah qala innal Qur'ana rahmatan wa na'ma'un minallah. bisa menjadikan Al-Quran sebagai obat dalam hati kita, berarti Al-Quran itu sudah menjadi rahmah, kebaikan bagi kita. Tapi kalau kita merasa bahwa Al-Quran masih beban, Al-Quran masih sesuatu yang susah, sesuatu yang berat, berarti kita belum mengerti Al-Quran. Tugas kita mulai dari bulan Ramadan tahun ini, dengan momentum nuzul Al-Quran, yuk kita belajar memahami lebih dalam lagi isi
isi dari Al-Quran. Al-Quran hibatun wa dawa'un minallah. Lidha ma'a hadathi nuzul Al-Quran awaddu an ad'u jami'a asdiqai lita'biri tafkirina wa masyairina anil Quran. Hal yumkinuna an naj'al al-Quran shifa'un laysa li jasadina bal shifa'un li qalbina. Hal sya'arna jami'an anna ladaina amradul kabad aw nu'dhiya syakhsan aw yata'adha ila al-qadri wa nash'uru bi'adamil irtiyah. Kaifa 'aliju qulubana bil Qur'an li'anna al-Qur'an huwa dawa'un. Ala sya'arna dhayiqan fi sadrina kaifa yasi'u sudurana bil Qur'an li'anna al-Qur'an dawa'un hatta natamakkana an naj'al al-Qur'an dawa'an fi qulubina. Hadha ya'ni anna al-Qur'an rahmatun bin nisbati lana, walakin idza sya'arna anna al-Qur'an la yazalu 'ib'an wa syai'an syu'ban wa thaqilan ya'ni annana la nafhamul Qur'an. Semakin kita mengerti isi dia adalah solusi. Kalamullah, kata-kata Allah, firman Allah, caption Allah, Allah yang ngomong kepada kita langsung. Coba bayangin, Allah langsung bicara kepada kita sepanjang ini. Allah langsung bicara kepada kita untuk menuntun hidup kita dengan Al-Quran. Maka kalau kita pengen Al-Quran itu menjadi sesuatu yang indah dalam kehidupan kita, yuk kita belajar memahami Al-Quran. Kalau kita pengen menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup kita, jangan hanya membacanya, tapi pelajari. Amalna fi syahri Ramadan hadzal 'am ma'a zahmi nuzul Qur'an hayya nata'allamu an nafhama muhtama Qur'an bi syaklin a'maq. Kullama fahimna muhtawal Qur'an fa kullama sya'arna bil haja ila al-Qur'an. Fa kullama fahimna muhtawal Qur'an fa kullama sya'arna anna al-Qur'an laysa 'ib'an bal 'ala al-aksi fa huwa al-hallu alladhi yunzilullah. Limadha al-Qur'an laysa makhluqan? Li'annaha kalamullah. Allahu alladhi yatahaddatsu ilayna mubasharatan. Takhayyal anna Allah yatahaddatsu ilayna mubasharatan fi jam'i anha'il Qur'an. Wallahu yatahaddatsu ilayna litawjihi hayatina bil Qur'an. Lidzalika idza aradna an yakuna al-Qur'an laysa lidzalika idza aradna an yakuna al-Qur'an syai'an jamilan fi hayatina falnata'allam li fahmil Qur'an. Maknanya semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nanya kepada ulama jika kita nggak ngerti. Belajar dari banyak kajian-kajian Al-Quran, tafsirnya, sejarahnya, tajwidnya, qiraatnya, mujawwadnya, maqamatnya. Kita pelajari Al-Quran sehingga akhirnya kita jadi tahu Al-Quran itu ternyata sesuatu yang indah. Oh, ada sahabat. Idza aradna an naj'al al-Qur'an hudan li hayatina fala naqra'u faqat bal nata'allamu ma'nahu istita'ina. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-ayah. Is'al fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-ayah. Idza kunna la nafhamu 'inda qira'atil Qur'an fas'alil ulama wa ta'allamahu da'iman fi dirasatil Qur'an ay tafsirihi wa tarikhihi wa tajwidihi wa qira'atihi wa mujawatihi wa muqamatihi. Nadrusul Qur'an hatta na'rifa anna al-Qur'an syai'un jamil. Fil madi hunaka sahabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam indama kana maridan faqara al-Qur'an thumma sya'ara birahatin akbara wa bisihhah. Hatta al-yawm yumkinuna an nara kathiran min maqati' al-video لفضل في سوريا أو في فلسطين عندما أصيب بسبب الحرب ثم تم طبيب خياطة جراحه
duna ayyi takdirin, thumma tahmilul alam min khilali qiraatil Qur'an. Sahabat Nabi yang kalau dia sakit, dia membaca Al-Quran, maka dia merasa lebih nyaman. Dia membaca Al-Quran, kemudian dia merasa sembuh. Bahkan hari ini kita bisa melihat banyak video yang di Al-Quran. Kita ingin merasakan Al-Quran sebagai obat seperti itu, sebagai rahmah, sebagai kebaikan, sebagai sesuatu yang menyenangkan. Caranya belajar mentadaburi Al-Quran dari surat-surat yang paling sering kita baca, Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Kenapa ada sahabat setiap sholat membaca Al-Ikhlas? Mungkin mirip dengan kita, tetapi alasannya berbeda. Kita membaca Al-Ikhlas karena Al-Ikhlas itu yang paling pendek dan ringan. Tetapi sahabat membaca Al-Ikhlas setiap rakaat sholatnya karena dia tahu arti dari surat Al-Ikhlas itu. Kenapa ada sahabat? Limadha yujadu unasun qadiruna tahmiluna al-alam hatta syu'uri barakatil Qur'an bishaklin jamilin. Li'annahum yafhamuna al-Qur'an. Idza nuridu an nash'ara bil Qur'an kadawa'in rahmatin wa khairin wa syai'in mumti'in fanata'allam litadabburil Qur'an min as-surati allati naqra'uha fi aghlabil ahyan mithlu suratul Fatihah wa suratil al-Ikhlas. Limadha yaqra'u sahabah surat al-Ikhlas 'inda shalah? Qad yakunu musyabihan lana walakinnal asbaba mukhtalifah. Naqra'u suratul Ikhlas li'anna suratul Ikhlas huwal aqsar wal ashar, lakinna sahabi yaqra'u suratul Ikhlas kulla rak'atin min sholatihi li'annahu ya'rifu ma'na suratul Ikhlas. Falihada sabab kana sahabi 'inda qira'atil Qur'an irtajafa rukbatayhi thumma baka tuwal al-lail 'ala ar-raghmi annahu min aktsarin nas khuwifa bil aduwi huwa Khalid bin Walid li'annahu fahman 'ala al-ayatihi allati yaqra'uhu. Ketika membaca Al-Quran, lututnya gemetar, kemudian dia menangis sepanjang malam. Padahal dia termasuk orang yang paling takut Allah yang Maha Rahman. Mereka tersungkur, mereka sujud, mereka menangis sepanjang malam. Al-Quran kita. Sehingga siapapun yang merasa Al-Quran sesuatu yang menyusahkan hidupnya, terasa berat di hatinya, maka yuk sama-sama kita pelajari isi kandungan Al-Quran dengan ikhlas karena Allah, maka Allah akan menuntun hati kita untuk menikmati dan mencintai Al-Quran dalam kehidupan kita. Barakallahu fiik. Limadha yaskutu ba'dun nas 'inda qira'atil Qur'an wa yabkun li'annahum fahman 'ala al-ayatil ladzi yaqra'uhum. Idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujadan wa bukiya. Al-ayah. Al-Qur'an hibatun wa dawa'un minallah. Al-Qur'an hudan li'anna Allah ta'ala yuhibbuna hatta man yash'uru an yaj'ala hayatahu sya'batan aw yash'uru syai'an thaqilan fi qalbihi. Lidzalik hayya nadrusu muhtawiyatil Qur'an bi ikhlasin bisababillah wa sayuwajjihu Allahu qulubana lil istimta' bil Qur'an wa hubbihi fi hayatina. Barakallahu fiik. Barakallahu fi umrik. Mungkin hanya itu saja. Mungkin hanya itu saja terjemah fauriyah dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan strategi yang saya gunakan untuk menerjemah Indonesia Arabiah ini. Yang pertama di sini ada strategi penambahan addition atau al-ziyadah. Penerjemah melakukan penambahan kata dalam teks hasil penerjemahannya. Di sini terdapat kata teman-teman yang dirahmati Allah. Namun dalam kaidah bahasa Arabnya saya menambahi ya ayyuhal asdiqa fi rahmatillah. Kemudian yang kedua, semakin kita mengerti isi dari Al-Quran, semakin kita merasa bahwa Al-Quran itu bukanlah beban. Dalam kaidah bahasa Arabnya, wa kullama fahimna muhtawal Quran fa kullama sya'arna annal Quran laisa ibaan.
Di sini semakin kita merasa bahwa Al-Quran itu bukanlah beban. Saya menambahkan pada kalimat sebelum kullama menambahkan fa kullama sya'arna anna al-Quran laisa ibaan. Kemudian strategi yang kedua, strategi pengurangan, yaitu subtraction atau al-halqu. Penerjemah mengurangi elemen struktur dalam bahasa sasaran. Di sini terdapat kalimat tetapi Allah katakan Al-Quran adalah rahmah, Al-Quran adalah anugerah dari Allah. Dalam kaidah bahasa Arabnya, lakinnallah qala innal Quran rahmatun wa na'maun minallah. Yang pertama, dalam kalimat Indonesianya terdapat Al-Quran adalah anugerah dari Allah. Akan tetapi dalam kaidah bahasa Arabnya saya langsung mengurangi kata Al-Quran adalah, jadi saya langsung menerjemah anugerah. Kemudian yang kedua, kita ingin merasakan Al-Quran sebagai obat, sebagai rahmat, sebagai kebaikan, sebagai sesuatu yang menyenangkan. Caranya belajar mentadabburi Al-Quran. Dalam kaidah bahasa Arabnya, idza nuridu an nash'ura bil Quran kadawain wa rahmatin wa khairin wa syai'in mumti'in fanata'allam bitadabburil Quran. Nah, di sini jika di kalimat Indonesianya terdapat banyak kata sebagai rahmat, sebagai kebaikan, sebagai sesuatu yang menyenangkan. Tetapi di sini saya langsung menerjemahkan dan diganti dengan kata wa rahmatin wa khairin wa syai'in mumti'in. Kemudian langsung falnata'allam bitadabburil Quran. Kemudian yang ketiga, terdapat kalimat dulu ada sahabat Nabi yang kalau dia sakit dia membaca Al-Quran, maka dia merasa lebih nyaman. Dia membaca Al-Quran kemudian dia merasa sembuh. Dalam kaidah bahasa Arabnya di sini hunaka sahabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam indama kana maridan faqara al-Quran thumma sya'ara bi rahatin akbar wa bi sihhatin. Nah, jika di dalam kalimat bahasa Indonesia di sini terdapat kalimat dia membaca Al-Quran kemudian dia merasa sembuh. Nah, dalam kaidah bahasa Arabnya saya langsung menerjemahkan wa bi sihhatin, menghapus kata dia membaca Al-Quran kemudian dia merasa sembuh. Saya langsung menerjemahkan kata sembuhnya. Kemudian di sini terdapat strategi. Nah, kemudian di sini terdapat strategi transposisi. Penerjemah mengubah struktur asli bahasa sumber (BSU) di dalam kalimat bahasa sasaran. Dalam kalimat bahasa Indonesianya nanya kepada ulama jika kita enggak mengerti. Tetapi di dalam kaidah bahasa Arabnya, idza kunna la nafham 'inda qira'atil Qur'an fas'alil ulama. Nah, di sini saya mentransposisi yang awalnya nanya kepada kalimat nanya kepada ulama ini di awal, kemudian saya pindah di akhir dalam kaidah bahasa Arabnya. Kemudian kalimat yang kedua, Allah tidak menurunkan Al-Quran untuk menyusahkan kalian. Dalam kaidah bahasa Arabnya, la yanzilullahul Quran li'iz'ajika. Dalam kalimat Indonesianya, kata Allah itu berada di awal, akan tetapi dalam kaidah bahasa Arabnya saya menaruh kalimat Allah di pertengahan. Oke, lanjut. Nah, di sini terdapat strategi selanjutnya, yaitu strategi pungutan. Penerjemah mengambil ungkapan atau kata BSA ke dalam BSU tanpa penyesuaian ejaan dan pelafalan. Dalam kalimat Indonesianya di sini terdapat kalimat, kita bisa melihat banyak video tentang anak kecil di Suriah atau Palestina. An-nara katsiran min maqati'il video
li tiflin fi Suriah atau fi Palestina. Nah, jadi kata Suriah dan Palestina itu adalah kata nama kota. Jadi di sini saya tetap menggunakan nama kota dalam penulisan bahasa Arab. Selanjutnya yaitu ada strategi sinonim. Penerjemah menggunakan kata bahasa sasaran yang kurang lebih sama untuk kata-kata bahasa sumber yang bersifat umum. Dalam kalimat bahasa Indonesianya di sini ada, bisa nggak kita jadikan Al-Quran sebagai obat, bukan obat fisik tetapi obat hati. Dalam kaidah bahasa Arabnya, hal yumkinuna an naj'al al-Quran shifaan laisa li jasadina bal shifaan li qalbina. Nah, di sini sebenarnya kata obat itu adalah bahasa Arabnya dawaun, akan tetapi saya menggunakan kata shifaun yang juga bahasa Arab dari obat yang bersifat umum. Nah, kemudian di sini yang terakhir kita membaca Al-Ikhlas, karena Al-Ikhlas itu yang paling pendek dan ringan. Dalam kaidah bahasa Arabnya, naqra'u suratal Ikhlas li'anna suratal Ikhlas huwal aqsar wal ashal. Nah, di sini kata ringan, saya menggunakan kata ringan itu dalam kaidah bahasa Arab al-ashal. Ashal itu mudah, tetapi juga sama sinonim dari kata ringan. Begitu. Mungkin hanya itu saja sekilas presentasi dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.